ini kan sebenarnya proses haji ini udah lama nih ya, udah berpuluh-puluh tahun lah kita menghadapi proses itu gitu kan. Beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun gitu. Artinya sebenarnya kita udah tahu nih harusnya bagaimana, di sana akan seperti apa, kebutuhannya apa gitu kan. Tapi dalam prakteknya gitu ya, tetap aja ada aja masalahnya. Ini kenapa ya Prof? Salahnya di mana? Di regulasi yang terus berubah atau kitanya yang nggak begitu cakap atau nggak begitu tanggap ketika menghadapi perubahan-perubahan yang ada gitu? Dua-duanya saya rasa memang regulasi ini semakin hari untuk haji ini kan semakin dinamis, terutama dari pihak tuan rumah, dari pemerintah Saudi Arabia, yang juga ditertibkan oleh pemerintah Saudi Arabia itu bahwa pada musim haji itu tidak boleh satu orang pun masuk di Saudi yang tidak memiliki nusuk. Jadi memang kesana untuk haji. Bahkan warga negara Saudi sendiri yang di Mekah, yang dia tidak punya nusuk, disuruh kalau bisa keluar dulu sementara ya Pak. Jadi tidak penduduk Saudi boleh keluar masuk Mekah maupun Madinah dia kalau tidak memiliki itu. Dan di sana ketat sekali dan saya lihat sudah sangat canggih sih ya. Tahun lalu itu kita cukup ramai soal pesawat delay. Nah, antisipasinya gimana nih Pak? Itu kan lumayan ya Pak, maksudnya menunggu itu dengan kondisi kadang-kadang apalagi misalnya kayak tujuan Mekah sudah berihram segala macam. Nah, ini antisipasinya gimana Pak kerjasama dengan maskapai ini Pak? Betul, itu memang sangat krusial ya, dan itu yang harus menjadi concern tadi juga baik dari Angkasa Pura, kemudian dari Kementerian Imigrasi, kemudian dari Garuda dan juga kita undang Saudi Air. Tadi juga sudah dipesan kepada mereka agar betul-betul mematuhi, menjaga betul namanya time schedule. Karena itu bergeser, otomatis akan menggeser semua. Betul, Pak. Satu tergeser akan punya efek karambol itu, dan itu yang harus dihindari. Nah, soal itu Prof, progres pembangunan kampung haji sendiri seperti apa sekarang? Ya, kampung haji ini kan sebetulnya idenya sudah lama ya, zaman Pak Harto. Pak Harto sempat naik di zaman Prof ketika jadi menteri. Ya, kemudian wacana kita munculkan lagi ketika era Pak Presiden Jokowi, dan memang salah satu tahu saya pesan dari Pak Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo supaya kalau bisa direalisasi impian untuk bangun kampung haji itu, dan sekarang Pak Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang tidak hanya sekedar langkah-langkah operasional, tapi sudah konkretnya, dan untuk eksekusinya diserahkan ke Danantara. Dan sepanjang pantauan saya yang sekarang ini sudah dilakukan, Danantara sudah mengakuisisi 3 tower. 3 tower yang itu bisa mencapai kapasitasnya antara 1.400 sampai 1.900 jamaah. Tapi tadi saya tanya kepada Pak Menko PMK mungkin belum bisa digunakan untuk tahun ini. Ya, kita nunggu langkah besar dari pemerintah Saudi itu. Kalau nanti jumlah haji itu bisa 10 juta, saya kira nanti yang ngantri 26 tahun sekarang kan tinggal 26 tahun kan masih rata-rata kan. Itu siapa tahu nanti bisa tinggal 5 tahun gitu. Sehingga jumlah yang untuk kita ditambah beberapa kali lipat, saya kira mungkin bisa memperpendek gitu. Saya kira pemerintah Saudi juga akan memperhatikan itu. Sudah hadir bersama kita Profesor Muhadjir Effendi, Penasihat Presiden Urusan Haji. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih mau singgah di Bincang Liputan 6 ya Bang. Karena untuk mendapatkan jadwal Prof Muhadjir ini luar biasa kita nih nge-war ya, nge-war jadwal kita. Juga saya malah justru senang ini diberi kesempatan untuk bincang-bincang di podcastnya. Artinya kita walaupun udah nggak jadi menteri, kita nggak lupa sama Prof Muhadjir ya. Hampir dilupakan. Ya, Prof, kita langsung aja nih ke pembahasan kita, karena kayaknya kalau ngobrolin soal persiapan haji yang sebenarnya tinggal hitungan pekan ya Prof ya. Ya, nanti tanggal 22 April ya untuk kloter pertama, berarti itu nanti yang langsung tibanya di Madinah ya Prof ya. Dan itu merupakan uji petik lah itu. Kalau biasanya kalau awal itu baik, insya Allah berikutnya juga baik. Amin, insya Allah. Gitu. Oke, Prof, sebelum kita bahas yang secara teknisnya, ini saya bertanya sebagai orang awam gitu ya.
Ini kan sebenarnya proses haji ini udah lama nih ya, udah berpuluh-puluh tahun lah kita menghadapi proses itu gitu kan. Beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun gitu. Artinya sebenarnya kita udah tahu nih harusnya bagaimana, di sana akan seperti apa, kebutuhannya apa gitu kan. Tapi dalam prakteknya gitu ya, tetap aja ada aja masalahnya. Ini kenapa ya Prof? Salahnya di mana? Di regulasi yang terus berubah atau kitanya yang nggak begitu cakap atau nggak begitu tanggap ketika menghadapi perubahan-perubahan yang ada gitu? Dua-duanya saya rasa memang regulasi ini semakin hari untuk haji ini kan semakin dinamis, terutama dari pihak tuan rumah, dari pemerintah Saudi Arabia. Tentu saja ada agenda-agenda dari pemerintah Saudi Arabia dalam kaitan dengan haji ini, dan kepentingannya juga terus berubah gitu. Kemudian termasuk kapasitas yang digendaki juga terus berubah. Kemudian penyempurnaan dari berbagai macam sistem juga terus diadakan pembenahan-pembenahan. Nah, tidak semua negara yang mengirim calon jamaah itu bisa mengejar atau bisa mengikuti perubahan-perubahan kebijakan itu, dan itulah yang kemudian salah satunya yang mengilhami Pak Presiden, Pak Prabowo, bagaimana kemungkinan haji itu dilepas saja dari Kementerian Agama sehingga fokus gitu. Karena salah satu faktor diduga juga itu karena Kementerian Agama kan tidak hanya ngurusi haji, ada ngurusi pendidikan, ngurusi organisasi keagamaan dan seterusnya. Tapi ketika kemudian dipisah menjadi kementerian tersendiri, ini kemudian penanganannya bisa lebih fokus. Jadi keberadaan Kementerian Haji dan Umroh sekarang ini sebetulnya juga dalam rangka merespon dari dinamika yang berkembang, yang terus berubah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan haji tiap tahun itu. Memang betul ini rutin lah, mestinya kan harus sudah as usual lah gitu ya. Iya. Tapi tadi itu memang berkembang, termasuk jamaah kita kan terus semakin meningkat kan, yang berminat. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya kementerian khusus yang menangani ini, dan ini adalah tahun pertama uji coba, sehingga ini tahun ini adalah masa transisi dari urusan yang semula di bawah Kementerian Agama menjadi urusan khusus ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh itu. Ya, karena kita lihatnya juga bahwa kebijakan dan regulasi di Arab Saudi sendiri kadang-kadang relatif berubah ya, Prof ya. Betul. Iya. Gitu. Justru itu salah satu faktor yang saya rasa tidak semua negara bisa cepat beradaptasi. Bahkan tahun lalu itu ada beberapa negara yang terpaksa mengurangi kuota. Termasuk Bangladesh itu pengurangannya nggak salah sampai 50.000 karena tidak sanggup untuk menyesuaikan dengan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi tahun kemarin. Dan sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia itu mengupayakan ya, Prof ya? Betul. Ya pastilah kita terus akan dari haji satu ke haji berikutnya, dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya itu terus kita adakan perbaikan-perbaikan. Tapi apa Prof permintaan atau kebijakan atau aturan dari tuan rumah yang sebenarnya buat Indonesia itu agak sulit terus menyamaratakannya supaya pelaksanaan haji ke depannya itu ya tidak terlalu banyak gelombang-gelombangnya lah. Apa terkait penginapan kah? Apa terkait apa nih, Prof? Ini pelaksanaan haji ini kan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan, terutama kapasitas kan. Bahkan sebetulnya kalau menurut saya sih target ambisius ya dari pemerintah Arab Saudi tahun 2030 itu targetnya 10 juta yang pelaksanaan yang haji. Padahal sekarang ini belum sampai 3 juta. Jadi itu bisa dibayangkan sekarang kan juga sedang penataan pembangunannya masif banget ya. Besar-besaran itu sekarang namanya Masjidil Haram itu nanti akan luas sekali kan gitu ya. Karena itu untuk nanti yang mereka yang akan tawaf itu bisa betul-betul di dekat Ka'bah itu mungkin selama musim haji akan harus digilir mungkin 1-2 kali saja. Setelah itu harus berterima kasih, harus cukup dari kejauhan itu. Sekarang sudah ada kebijakan baru yaitu hanya yang memakai pakaian ihram yang bisa berada di lingkaran satu itu. Karena itu saya lihat juga banyak yang melakukan praktek
bagaimana supaya masuk ya walaupun dia tidak sedang umroh pakai ihram juga gitu ya, agar bisa masuk di ring. Itu pun belum jaminan bahwa dia akhirnya juga bisa masuk di ring 1. Nah semacam itu membutuhkan effort tersendiri, terutama untuk jamaah haji secara individual. Jadi mestinya jamaah haji itu harus siap untuk menghadapi suasana yang tidak terduga itu. Dia harus bisa mengambil keputusan sendiri, dia harus menyelamatkan dirinya, mengamankan dirinya, melindungi dirinya sendiri gitu. Jangan selalu tergantung dengan siapapun termasuk penyelenggara haji. Jadi ini yang harus diberi pemahaman yang khusus kepada para jamaah haji itu. Memang panitia, penyelenggara, pemerintah itu berusaha maksimal mungkin, tetapi harus ada kesadaran dari masing-masing jamaah bahwa pada akhirnya itu akan tergantung pada diri masing-masing. Betul. Prof, tadi kan Bang Lukman, Profesor juga sempat nyinggung bahwa ini sebenarnya challenge buat Kementerian Haji ya, Prof, sebagai pihak yang pertama kali menyelenggarakan ibadah haji ya. Nah, sejauh ini, Prof, kesiapannya sudah seperti apa, Prof? Ini kan banyak juga yang menunggu-nunggu nih, melihat nih bisa sukses nggak nih, karena kan di tahun-tahun sebelumnya di bawah Kementerian Agama selalu gitu kan. Ini tahun pertama ya. Tahun pertama itu challenge yang luar biasa sih. Ya. Kalau yang sepanjang yang saya amati, yang saya pantau ya sudah siap ya 80% sudah. Ini kita tinggal membenahi bagian-bagian yang belum dipenuhi. Yang belum dipenuhi itu bukan hanya karena kita memang tidak bisa, tapi sebagian besar memang menyesuaikan dengan regulasi, kemudian juga momentum itu masih ada. Ini juga sedang kita artinya dari kementerian terus berupaya untuk melakukan koordinasi. Hari ini tadi juga Pak Menko PMK, Pak Profesor Pratikno juga mengundang untuk RTM, termasuk saya diminta untuk datang, termasuk itu dalam rangka untuk koordinasi terakhir lintas kementerian untuk mendata apa saja masalah-masalah yang belum tertangani, termasuk adanya kenaikan biaya akibat aftur yang naik. Jadi harus diselesaikan dulu, nanti sumbernya dari mana kan gitu, kemudian payung hukumnya seperti apa agar nanti tidak bermasalah untuk kedepannya dan seterusnya. Saya kira masih ada sih beberapa isu yang harus segera ditangani itu. Nah soal tadi Prof sempat disinggung ya, eskalasi konflik nih Prof, yang itu kan juga jadi sorotan ya, jadi perhatian dari Pak Prabowo juga. Nah, ini bagaimana Prof nih kira-kira menghadapi situasi di Timur Tengah yang memang masih naik turun nih. Nah, kalau kemarin kan Kementerian Haji sudah memastikan bahwa aman dan tetap jalan sambil terus memantau kondisi. Nah, ini seperti apa Prof? Tentu pertama-tama sangat tergantung situasi yang akan diskenariokan oleh pemerintah Saudi Arabia ya. Karena kan baik langsung maupun tidak langsung pemerintah Saudi Arabia juga berada di dalam wilayah konflik ini kan itu. Saya kira juga itu akan sangat menentukan dan saya yakin pemerintah Saudi akan 100% bertanggung jawab itu. Berupaya bagaimana supaya konflik-konflik itu tidak akan berimbas kepada penyelenggaraan haji. Tetapi dari pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan beberapa plan ya. Ada plan A, plan B, plan A itu ya kalau seandainya dengan asumsi tidak akan berpengaruh gitu ya. Walaupun sekarang juga sudah berpengaruh yaitu afturnya naik kan gitu ya. Mungkin nanti juga ada plan B. Tadi Pak Menteri Perhubungan sudah memaparkan juga seandainya nanti wilayah yang selama ini menjadi lintasan jamaah Indonesia menuju ke Mekah dan Madinah itu terganggu, itu sudah mengajukan plan. Tadi kalau nggak salah, kalau nanti angkasanya Oman yang selama ini menjadi wilayah rute penerbangan jamaah haji Indonesia itu terganggu atau tidak aman, mungkin akan diarahkan ke mulai dari Sri Lanka, Hindia, kemudian ke Afrika Timur. Artinya secara waktu perjalanan lebih panjang dong, Prof? Iya, 2 jam. 2 jam. Menurut perhitungan akan tambah 2 jam dan tentu juga akan nambah aftur. Gitu. Bahkan juga sudah ada skenario kemungkinan stopover, jadi mampir.
terutama untuk refueling. Jadi sudah gitu ya? Intinya pokoknya kita akan berupaya jangan sampai niat para jamaah itu kemudian terganggu atau terhambat bahkan batal. Itu akan kita tekan seminimal mungkin lah gitu. Jadi walaupun di dalam sejarahnya haji itu salah satu faktor itu faktor keamanan itu menjadi prioritas pertimbangan utama, terutama termasuk zaman Rasulullah. Maka Rasulullah itu hanya sempat haji sekali kan, haji wada itu karena dulu pertimbangannya juga gitu, selalu tidak aman. Setelah Fathul Makkah, setelah Makkah dibuka, ditaklukkan tanpa pertumpahan darah, itulah kemudian pelaksanaan haji aman. Dan kata-kata aman itu juga ada menjadi kunci di dalam Al-Quran kan. Itu termasuk kita disyariatkan untuk berhaji tamattu kalau dalam keadaan aman. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji itu dulu, sejak dulu itu soal keamanan itu menjadi pertimbangan. Orang berkewajiban, menjadi wajib itu, kewajibannya itu harus dilaksanakan atau tidak, bukan hanya dalam arti biaya perjalanan bisa atau tidak, kemudian biaya hidup di sana nanti bisa atau tidak, terus yang keluarga yang ditinggalkan bisa hidup, artinya ada biaya hidup yang ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan, itu tapi termasuk sesi keamanan itu. Jadi skenario darurat pun sudah memang harus siapa yang bilang keamanan ini memburuk gitu kan. Tapi kita bisa tangkap juga dari omongan Pak Muhadjir, ya insya Allah pemerintah memastikan haji tahun ini tuh tidak ada sesuatu yang kan ramai kemarin tuh kan ini akan ditunda atau segala macam. Kalau melihat dari penjelasan Pak Muhadjir tadi sih kayak clear akan tetap diusahakan jalan dengan skenario-skenario yang sudah disiapkan. Oke, sip. Pak, tadi kan soal tantangan kondisi wilayah Arab Saudi yang mungkin sekarang ada konflik Timur Tengah itu ya Pak. Di luar itu Pak, sebenarnya apalagi nih Pak yang menjadi concern pemerintah Indonesia menghadapi Haji 2026 ini Pak? Apakah ya kayak tadi ya pembangunan di sana kan juga terus masif, tapi kan jemaahnya juga terus bertambah. Biayanya juga sekarang ya Bang ya, kalau mungkin Pak Muhadjir zaman haji mungkin masih berapa ya Pak ya? Wah, udah lupa saya. Nah sekarang ya lumayan ya Pak. Nah sebenarnya apalagi Pak yang menjadi? Masih di bawah 10 juta waktu itu ya. Tuh, masih 10 juta ya. Tapi walaupun sebenarnya 10 juta zaman dulu lumayan juga sih ya Pak ya. Emas dulu berapa masih? Hanya 5 juta ya waktu itu, 91. Nah, selain itu apalagi Pak yang menjadi catatan krusial panitia nih, khususnya Kementerian Haji dan mungkin Bapak sebagai penasihat Presiden urusan haji? Ada sih hal yang sifatnya masih teknis sekarang ini, misalnya itu ada isu visa yang belum terbit. Itu seingat saya masih ada ya 320 saat tadi dibahas tentang, tapi sudah sedang diatasi sih. Kemudian yang juga ditertibkan oleh pemerintah Saudi Arabia itu bahwa pada musim haji itu tidak boleh satu orang pun masuk di Saudi yang tidak memiliki nusuk. Jadi memang ke sana untuk haji. Bahkan warga negara Saudi sendiri yang di Mekah yang dia tidak punya nusuk disuruh kalau bisa keluar dulu sementara ya Pak. Jadi tidak penduduk Saudi boleh keluar masuk Mekah maupun Medina dia kalau tidak memiliki itu. Dan di sana ketat sekali dan saya lihat sudah sangat canggih sih ya. Kemarin kan saya menjadi Amirul Hajj itu dari luar kota Makkah untuk meninjau pusat pengolahan sajian makanan untuk jamaah haji Indonesia itu, saya memastikan itu otomatis saja itu begitu saya lewat ketemu polisi di sana, itu identitas saya dipindai langsung, jadi nggak sampai 1 menit ya gitu langsung gitu. Jadi sudah sangat canggih lah teknologi yang sudah. Nah masalahnya adalah ketika teknologi canggih itu harus diadopsi oleh jamaah, oleh panitia, oleh petugas, ada yang di mismatch kan. Nah, di situlah yang semula mestinya harus lebih rapi, lebih cepat, lebih efisien, malah jadi kacau gitu ya ketika teknologi itu tidak matching gitu. Karena itu dan yang paling parah itu kan harus tersosialisasikan sampai ke jamaah kan. Nah, sementara jamaah ini tingkat literasi
digitalnya kan tidak sama kan gitu. Kemudian juga dari sisi usia kan gitu, sudah literasinya rendah, kemudian usianya juga sudah lanjut. Ini juga tentu saja jadi problem tersendiri, dan itu yang nanti mestinya harus menjadi perhatian dari petugas haji Indonesia dan termasuk pemerintah kita. Oke. Pak, tadi bicara soal jemaah juga nih Pak ya, kan kita harus akui gitu ya Pak ya, kebetulan karena pernah ke sana gitu Pak, merasakan memang jemaah kita itu ibaratnya yang masuk kategori lansia itu kan memang butuh pendampingan nih Pak. Nah, bagaimana nih strateginya untuk kesiapan bahwa si petugas ini benar-benar mengcover orang-orang yang seperti ini Pak? Karena kan kenyataannya Pak di sana itu yang jemaah tertinggal, yang jemaah sebenarnya dia mungkin bukan nyasar ya Pak, hanya dia mungkin hanya kan mirip-mirip balik kayak di Madinah tuh Pak. Di Madinah itu kan mirip-mirip cenderung jalan-jalannya seperti itu. Nah, ini gimana ya Pak pendampingan ini? Karena kan ini juga menjadi salah satu yang sering orang keluhkan gini. Kok kayaknya jemaah itu nggak benar-benar didampingi lah gitu ya bahasanya ya Pak ya. Karena masih banyak cerita soal jemaah tersasar, jemaah yang tertinggal gitu. Itu gimana Pak? Kejadian-kejadian seperti itu kayaknya tidak mungkin 100% bisa dihindari. Pasti ada saja itu dari 200.000 lebih jamaah itu yang nanti akan mengalami hal seperti itu, apalagi berdasarkan data yang ada sekarang ini sekitar 20% lebih jamaah kita adalah lansia. Dan pemerintah tentu saja sudah memberikan itu, termasuk dari saya sebagai penasihat presiden sudah menyampaikan policy brief melalui presiden supaya itu ditangani secara khusus, termasuk harus disiapkan pendamping petugas haji yang khusus, memang dia memiliki keterampilan yang berkaitan dengan penanganan lansia itu sudah kita lakukan. Apakah nanti dijamin 100% tidak akan terjadi kesalahan pelayanan? Kita tidak bisa menjamin, tapi akan berusaha semaksimal mungkin, karena di dalam penanganan itu biasanya tidak hanya dibutuhkan keterampilan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tapi juga fisik. Maka juga Presiden merekomendasikan supaya lebih banyak menambah jumlah petugas haji dari TNI Polri kan, yang fisiknya masih tentu saja bugar, kuat, itu yang nanti bisa jadi andalan untuk melayani mereka-mereka yang terkendala seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Satu lagi Pak, mungkin yang terkait persiapan. Tahun lalu itu kita cukup ramai soal pesawat delay. Nah, antisipasinya gimana nih Pak? Itu kan lumayan ya Pak, maksudnya menunggu itu dengan kondisi kadang-kadang, apalagi misalnya ke tujuan Mekah sudah berihram segala macam. Nah, ini antisipasinya gimana Pak, kerjasama dengan maskapai ini Pak? Betul, itu memang sangat krusial ya, dan itu yang harus menjadi concern tadi juga, baik dari Angkasa Pura, kemudian dari Kementerian Imigrasi, kemudian dari Garuda, dan juga kita undang Saudi Air. Tadi juga sudah dipesan kepada mereka agar betul-betul mematuhi, menjaga betul namanya time schedule. Karena itu bergeser, otomatis akan menggeser semua. Betul, Pak. Satu tergeser akan punya efek karambol itu, dan itu yang harus dihindari. Dan berdasarkan pengalaman tahun lalu itu akan menjadi catatan khusus. Termasuk saya tadi salah satu yang saya sampaikan kepada rapat tadi itu, termasuk mengantisipasi kemungkinan apa yang kemarin terjadi supaya tidak terjadi lagi sekarang. Tetapi tadi itu bisa saja yang kemarin sudah bisa kita atasi, muncul masalah baru kan gitu. Karena itu harus waspada betul. Ini sebetulnya seperti perang kok ini. Menit demi menit harus betul-betul dipantau, dan harus ada pengambilan keputusan yang punya yang otoritatif, sehingga masalah itu tidak bertele, tidak berlarut-larut, bisa diatasi secepatnya gitu. Saya kemarin kan jadi salah satu Amirul Hajj, itu merangkap juga sebagai petugas di lapangan. Kalau ketemu ada jamaah kita yang mengalami demensia, terpaksa saya yang nuntun, yang juga mengarahkan gitu. Jadi bagusnya ini petugas haji Indonesia itu kan menurut saya jauh lebih disiplin, lebih empati, ya.
ya panjangnya saya amati dibanding beberapa negara ya, tidak semua negara gitu. Jadi kepeduliannya tinggi sehingga dia tidak perlu mencari siapa yang bertanggung jawab ya, pokoknya siapa yang menghadapi masalah dialah yang bertanggung jawab. Itu yang sudah jadi kita lakukan. Seperti sepak bola itu total football lah gitu. Total football gitu. Pokoknya siapa yang situ dekat bola ya dia harus usahakan merebut bola kemudian menggolkan gitu. Kalau perlu kiper juga bisa menggolkan kan gitu. Jadi strategi total football yang diterapkan kemarin ya tahun lalu saya kira nanti bisa dilakukan juga untuk sekarang ini. Nah soal itu Prof, progres pembangunan kampung haji sendiri seperti apa sekarang Prof? Ya, kampung haji ini kan sebetulnya idenya sudah lama ya, zaman Pak Harto. Pak Harto sempat naik di zaman Prof ketika jadi menteri. Ya, kemudian wacana kita munculkan lagi ketika era Pak Presiden Jokowi, dan memang salah satu tahu saya pesan dari Pak Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo supaya kalau bisa direalisasi impian untuk membangun kampung haji itu, dan sekarang Pak Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang tidak hanya sekedar langkah-langkah operasional, tapi sudah konkretnya, dan untuk eksekusinya diserahkan ke Danantara. Dan sepanjang pantauan saya yang sekarang ini sudah dilakukan, Danantara sudah mengakuisisi 3 tower, 3 tower yang itu bisa mencapai kapasitasnya antara 1.400 sampai 1.900 jamaah. Tapi tadi saya tanya kepada Pak Menko PMK mungkin belum bisa digunakan untuk tahun ini. Kemudian juga sudah mulai mengakuisisi lahan itu di Jabal Handawiyah atau bukit lah, Jabal itu kan bukit Handawiyah itu kira-kira 2 kilo dari Makkah, dari Masjidil Haram, dari masjid. 2 kilo, jadi sangat dekat. Itu masih terjangkau ya. Kemarin laporan dari Danantara yang sudah diakuisisi sekitar 54 hektar, dari target sekitar 84 hektar. Disitulah nanti akan kita bangun puluhan blok, dan masing-masing blok itu ada puluhan tower. Sehingga kita upayakan seluruh jamaah nanti berada di kampung haji itu, dan kita akan membangun ekosistem sebagai pokoknya Indonesian value lah di situ ya. Nanti ada pusat bisnis, ada pusat pelayanan kesehatan gitu, terutama tentu saja pusat penginapan, pusat perbelanjaan, termasuk bisa dijadikan semacam tempat untuk pamer produk-produk Indonesia gitu. Sehingga gagasan Pak Presiden supaya haji ini tidak melulu untuk ibadah, tetapi juga ada nilai tambah terutama dari sisi ekonomi gitu ya. Presiden kan mengharapkan kalau bisa ada balikan lah gitu. Jangan kita hanya ngirim real ke sana, kemudian pulangnya hanya disebut haji aja gitu. Tapi kita harapkan bisa ada semacam ekosistem yang berkesinambungan, dan ada sebuah kerjasama bilateral maupun yang sifatnya kerjasama antar masyarakat Indonesia dan Saudi Arabia untuk membangun hubungan haji, memanfaatkan momentum haji ini untuk kepentingan yang lain, terutama untuk meningkatkan ekonomi kita. Dan tahun ini nanti salah satu bank Himbara akan sudah diizinkan berkantor di Jeddah, mungkin nanti juga akan buka perwakilan di Mekah dan Madinah, itu BSI. Sudah diizinkan untuk, dan sekarang BSI kan sudah tidak lagi di bawah Himbara kan, sekarang sudah di bawah sebagai BUMN kan, di bawah Danantara, sehingga manuvernya bisa lebih lincah untuk memiliki target terutama dalam level internasional. Sekarang kan sudah ada kantor satu di salah satu negara Timur Tengah, nanti akan ditambah, nanti ada kantor di Jeddah. Yang sekarang sedang disiapkan itu. Ini semua nanti sehingga kita upayakan ada semacam close loop lah. Jadi antara jamaah haji Indonesia dengan kepentingan ekonomi Indonesia di sana. Nah, nanti dengan itu maka semua kebutuhan jamaah selama di Mekah itu kalau bisa nanti akan disuplai dari
sini, dan itu sudah ada dari BPKH yang punya anak perusahaan yang mana BPKH Limited itu sekarang sudah mulai pengadaan kebutuhan logistik, kebutuhan bahan pangan untuk haji itu sudah mulai dilakukan dari Indonesia. Misalnya untuk bumbu, kita kebutuhan bumbu itu bisa sampai 200 kontainer. Kalau musim haji? Iya, 200 kontainer. Itu asumsinya 30 hari itu ya Pak ya? Iya. 200 kontainer, tahun lalu baru bisa dipenuhi 70 kontainer, sehingga masih punya peluang, sebagian besar masih diambil itu dari negara lain termasuk India. Karena itu jangan kaget kalau makan soto jatah dari jamaah haji itu rasa beda ya Pak ya? Beda ya. Rasa India itu apa? Ya. Karena memang bumbunya dari India. Nah ini sudah mulai diatasi. Kita sudah mulai saya mendorong dari BPKH Limited ini menjalin kerjasama dengan para pengusaha kita, UMKM kita, agar standar-standar yang ditetapkan oleh Saudi Arabia itu bisa dipenuhi oleh mereka. Misalnya untuk bumbu itu kan harus dalam bentuk pasta, nanti juga dicek kandungannya, higienisnya, keawetannya dan seterusnya, itu harus penuhi. Karena kemarin ada beberapa kontainer terpaksa ditolak. Termasuk sekarang ini yang belum bisa masuk itu kebutuhan untuk protein hewani kan. Misalnya patin, kebutuhan ikan patin jamaah itu masih dari Vietnam. Nah, kita belum bisa nge-supply, padahal produksi patin itu melimpah kan di Indonesia itu. Nah, kenapa? Standar yang belum penuhi, termasuk bandeng. Bandeng itu padahal itu dari Sidoarjo tapi labelnya dari Malaysia. Karena kolam kita ternyata belum disertifikasi oleh Badan Pangan dan Obat-obatan Saudi Arabia. Tahun lalu saya sudah minta kepada Pak Menteri Kelautan dan juga Kepala BPOM untuk menginisiasi bagaimana supaya segera ada inspeksi dari Badan Pangan dan Obat-obatan dari Saudi Arabia, dan dia memungkinkan produk-produk kolam yang ada di Indonesia itu bisa memenuhi standar kalau nanti masuk di pasar Saudi Arabia. Bahkan mungkin tidak hanya mensuplai kebutuhan untuk haji, tapi untuk konsumen penduduk Saudi Arabia, termasuk orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, sehingga nanti bisa terjadi. Ini gagasan dari Pak Presiden ketika merancang perlu ada kementerian khusus, terusnya ini tadi itu biar nanti tidak hanya ngurusin haji saja, karena urusan haji itu kan sebetulnya tidak lebih dari 30%. 70% non haji kan, mulai transportasi, pemondokan, kemudian tadi itu kebutuhan catering, itu sebetulnya urusan hajinya ritualnya 30%. Ya, 30% saja. Pokoknya datang sana umroh, tawaf, terus kemudian wukuf, lempar jumroh, sebetulnya selesai sudah. Yang proses yang lainnya ini yang lebih banyak. Betul, ya, ini yang lebih rebiak. Nah ini kalau ditangani tenaga-tenaga yang profesional, ya kita tidak bisa berharap kan. Misalnya untuk menangani infrastruktur, ya harus orang yang punya background, keahlian dan infrastruktur toh. Termasuk catering, mestinya juga harus ditangani orang-orang yang memang ahli di bidang catering, sehingga tidak campur aduk antara urusan yang berkaitan dengan ibadah dengan urusan yang non ibadah sebagai penopang dari ini. Seperti perang lah, perang itu kan pasukan inti kan di infanteri kan, kemudian dibantu bantuan tempur itu ada yang pegang meriam, ada pegang rudal. Lah kalau kemudian yang rudal juga justru maju perang, lah gimana nanti si rudalnya nggak bunyi? Atau sebaliknya gitu, yang infanteri mestinya di depan justru pegang rudal gitu. Ini harus ada pemisahan-pemisahan. Itulah gagasan terutama yang disampaikan oleh Pak Presiden, dan beliau sudah menggagas selama sebelum ketika menjadi presiden terpilih. Saya sering dipanggil waktu saya Menko PMK untuk mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan haji ini. Kira-kira kapan tuh Pak realisasinya kampung haji? Kalau kita dengar kan lumayan menarik ya. Gitu. Menarik karena sekarang aja ongkos haji turun 2 juta gitu ya. Nah seandainya ini sudah terrealisasi dan memang sudah berdiri, jamaah sudah bisa masuk sana semua. Ini artinya pasti harusnya lebih miring lagi ya. Betul. Harusnya Pak, benar nggak Pak? Seandainya tidak miring, tetapi pasti akan ada nilai tambah yang bisa diraih. Misalnya pelayanannya lebih nyaman, kemudian juga ada kontinuitas. Ini sebetulnya problem kita kan kontinuitas. Haji ini kan dianggap musiman setahun sekali, kemudian disesuaikan dengan APBN, sehingga dananya itu menunggu APBN.
seperti ini sekarang agak krusial kan, tambah 1,7 triliun ini, kita bingung untuk kalau harus ambil BPN kan berarti harus mengubah undang-undang BPN kan, oh ini kan ribet. Seperti ini mestinya ke depan sudah boleh terjadi lagi gitu, karena itu ada Danantara, dan Danantara itu nanti insya Allah bisa diandalkan. Misalnya apa? Misalnya sekarang ini kalau kita ingin tempat pemondokan yang murah, kontrak jangka panjang, seperti 15 tahun. Itu pasti murah itu, gitu. Karena orang sana itu yang penting duitnya ada gitu, harga kadang-kadang bisa ditawar gitu. Nah kalau sekarang nunggu BPN dulu, ya kan, sehingga tiap tahun sewa kan, tentu saja jadi mahal ongkosnya. Makanya kalau nanti ada penjamin kayak misalnya Danantara yang termasuk sekarang sudah bangun kampung haji itu nanti biaya itu mestinya memang bisa sangat jauh lebih murah, pelayanannya juga jauh lebih enak. Bayangkan kalau 2 kilo, taruhlah 2,5 kilo ya dari Masjidil Haram, itu kemudian nanti jalannya khusus yaitu di terowongan dari kampung itu. Oh, betapa nyamannya kan, dan itu kemudian umroh juga gitu, jamaah umroh nggak perlu, ya sudah selama haji kosong dipakai untuk jamaah umroh kan, otomatis nanti juga akan meningkatkan jumlah jamaah umroh karena jamaah umroh juga bisa ditekan gitu dan seterusnya. Jadi ini saya kira keputusan strategis yang bisa diwujudkan ya era kepemimpinan Pak Prabowo ini. Gitu. Artinya kira-kira dalam kurun 3-4 tahun ke depan insya Allah terrealisasi nih Pak? Diupayakan, tapi kalau untuk yang 3 tower saya kira tahun depan mestinya sudah bisa. Bisa direalisasi. Bang Lukman berminat bisnis UMKM dari bumbu loh. Iya itu kita persiapkan lah dari sini ya. Ya sekarang kita upayakan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai bergerak di bisnis jasa pelayanan umroh dan haji didorong nanti untuk turis ya. Karena tadi sudah ada dari Angkasa Pura sudah menyampaikan jadi nanti akan dikurangi pelayanan penerbangan yang charter itu. Jadi selama ini kan jamaah kita itu sebetulnya nambung 2 kali penerbangan ongkosnya. Ngantar dia, pulangnya nanti ditanggung juga gitu. Nanti kalau selesai ketika pulang baliknya juga ditanggung gitu. Nah, kalau nanti reguler kemudian maskapai itu diberi keleluasaan mencari penumpang ketika balik itu ya, atau ketika habis mengantar, maka kemudian terjalin dengan program turisme Indonesia, saya kira itu bisa jauh lebih murah. Jadi berangkat ada penumpang, pulang juga ada penumpang. Dan itu sinkron dengan liburan panjang sana kan. Musim haji mereka kan libur. Dan selama ini mereka itu kalau musim haji begini liburnya ke Eropa, ke Bali. Kembali enggak belum. Puncak Pak biasanya yang ramai Pak. Jadi belum. Nah, nanti tadi sudah berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, kemudian Angkasa Pura dan juga dari Garuda, itu sudah mulai ada kontak koordinasi dengan pihak Kementerian Pariwisata. Nah, kalau itu bisa nanti dilakukan dengan baik, bayangkan mereka libur, kemudian TKI-nya cuti, TKI-nya bisa membawa majikannya untuk wisata ke Indonesia. Nanti pada saat musim haji mau berakhir, pesawatnya mau menjemput jamaah, ngangkut penumpang ini. Itu kalau tiketnya 50% aja masih untung kok. Iya. Masih untung. Jadi itu bagian dari kita membangun ekosistem tadi itu. Iya. Aduh, jadi kita berharap asik ya, menarik ketemu. Iya, menarik. Pak, ini mau tanya dulu atau aku nih? Ya. Pak, terkait masalah haji ini masih setelah kampung haji, aku agak kepikiran tiba-tiba nih. Salah satu masalah yang kerap muncul dalam proses pelaksanaan haji itu kan ada yang itu Pak, haji ilegal. Ya sebenarnya mungkin dia nggak ilegal sih maksudnya Pak ya, tapi kemudian ya karena keingin dia menunaikan rukun Islam tadi ya dengan segala cara ya tanpa tahulah bahwa ada proses-proses yang dia jalanin itu tidak sesuai aturan. Nah, itu gimana ya Pak? Kayak yang udah tuh kan sering kita dengar tuh yang jadi korban tuh jemaah haji Furoda ya Pak? Betul. Tahun lalu kan terjadi kasus ya, ada yang meninggal di tengah gurun pasir itu karena dia memang sebetulnya tidak memiliki visa haji, mau memaksakan lewat jalur lain. Kemudian ada calo yang menawari bisa sampai ke Mekah tapi diajak lewat
itu lewat padang pasir yang kemudian jalur tikus, Pak. Ya, bukan jalur tikus, sana nggak ada tikus. Nggak ada tikus. Jalur Jalur onta. Jalur onta gitu. Kemudian Saudi kan sekarang sudah mengerahkan drone untuk memantau. Ya, itu terdeteksi oleh drone, kemudian dia itu sampai meninggalkan itu. Nah, melalui podcast ini saya berpesan kepada siapa saja, jangan mau atau jangan terpengaruh kalau ditawari haji tanpa menggunakan visa haji. Itu pasti ilegal. Entah itu visa kerja, visa umroh, visa ziarah, atau yang lain, itu pasti ilegal dan pasti tidak bisa diterima di sana karena sana sudah ketat dikontrol dengan tadi itu kartu nusuk itu. Itu penting sekali karena ada saja itu nanti yang ada yang menawarkan yang dinawarkan gitu. Dan triknya macam-macam ya Pak ya. Ada yang Triknya menawarkan macam-macam. berangkat lewat negara mana gitu ya Pak. Dan betul. saya paling sering dengar tuh antara Malaysia atau Thailand apa gitu ya Pak. Pokoknya negara-negara seperti itu. Ya, sebetulnya kalau yang bisa jadi legal itu ya cari negara-negara yang kuotanya besar dan tidak terserap gitu ya. Kemudian kita dapat dari sana, tapi memang harus mengikuti regulasi yang ada di negara itu. Nanti hajinya lewat sana, itu sangat mungkin. Misalnya orang-orang yang dari Inggris ya, pada di Inggris misalnya, kemudian hajinya lewat Inggris. Pengalaman dosen-dosen saya yang studi di Inggris itu naik hajinya dari sana, sehingga dia jauh lebih duluan haji daripada yang ngantri. Dosen yang ngantri di sini puluhan tahun, dia berangkat ke Inggris belajar 4 tahun, pulangnya termasuk dapat gelar haji gitu ya, karena dari sana masih longgar untuk kuota. Itu saya kira ilegal kalau itu. Legal. Dan pemerintah Saudi juga sudah mulai mengendus adanya praktek tadi itu, jadi haji reborn itu, jadi dari sana gitu. Nanti juga pasti akan segera diatur itu diterapkan oleh Saudi. Kan peraturan Saudi ini kan juga akan mengikuti dengan perilaku yang irregulated kan gitu ya. Nanti kemudian diatur. Tahun dulu kan TKI itu bisa. TKI banyak yang jadi TKI di Saudi itu cita-citanya naik haji kan. Dan memang bisa nanti mengikuti majikannya. Enggak apa-apa, sekarang nggak bisa. Oh gitu. Sekarang jangankan pembantunya, majikan aja nggak bisa walaupun orang Saudi Arabia. Jadi sekarang Saudi Arabia tidak hanya memperlakukan secara ketat itu orang luar Saudi, orang dalam Saudi sendiri kalau dia memang juga nggak bisa. Ya tapi gitu ya. Kadang-kadang orang kita tuh banyak siasat Pak. Nah gitu kan, banyak siasat Prof. Jadi kadang-kadang siasat mana aja, gimana cara supaya kita bisa berhaji gitu. Tapi ujung-ujungnya jalur ilegal yang digunakan kan. Nah, iya karena itu logiknya gini kali ya Bang ya. Nggak tahu ya Prof mungkin sama atau enggak. Ya haji itu kan keinginan setiap orang dan kalau kita bisa ngomong di Indonesia tuh cukup lama banget tuh Prof antriannya, luar biasa antriannya. Nah, mungkin kita bisa nanya juga nih sama Prof ya, ini gimana mengatasi solusi antrian ini kalau kita dengar, dan kadang-kadang orang baru mulai berpikir untuk menabung haji itu di usia taruhlah 30-40 Prof. Artinya ketika dia berangkat mungkin dia sudah, yang tadinya dia segar bugar jadi tidak kuat lagi semuanya. Makanya sebaiknya itu tabung haji, memanfaatkan tabung haji. Sekarang kan juga ada tabungan emas haji kan. Sehingga cita-cita haji itu sudah mulai dilakukan sejak usia dini, usia muda, sehingga pada waktu nanti tiba giliran berangkat itu usianya masih cukup kuat lah, masih cukup untuk bisa melaksanakan secara maksimal. Tapi kita kan harus ingat ya, haji ini kan ibadah. Ibadah itu kan niatnya harus bersih. Kemudian untuk merealisasi niat itu juga dengan cara-cara yang bersih juga. Ini yang sering tidak bisa dipahami gitu. Karena itu akan berpengaruh terhadap tingkat keabsahan dalam arti spiritual dan kemabruran kan gitu. Ini jadi kalau walaupun niatnya baik, tapi kemudian cara-cara yang ditempuh itu tidak baik kan, akhirnya hasilnya juga tidak baik kan. Gitu. Ini harus juga dipahamkan kepada para. Tapi kan sebetulnya dengan adanya kuota 8% dari dari jumlah yang dibolehkan itu sebetulnya disitulah ada improvisasi. Nah, tentu saja misalnya bisa memperpendek masa antrian. Seingat saya sekarang masih walaupun gitu sudah bisa hari ini daftar dan berangkat loh, ya kan? Masih mungkin 3-4 tahun kan, tapi memang ongkosnya lebih tinggi dan itu dibuka gitu kan. Ada peluang, pemerintah masih membuka juga peluang itu walaupun jumlahnya memang hanya 8% gitu.
Tetapi yang lain ya memang harus mengikuti aturan. Ya kita nunggu langkah besar dari pemerintah Saudi itu. Kalau nanti jumlah haji itu bisa 10 juta, saya kira nanti yang ngantri 26 tahun sekarang kan tinggal 26 tahun kan masih rata-rata kan. Itu siapa tahu nanti bisa tinggal 5 tahun gitu. Sehingga jumlah yang kuota ditambah beberapa kali lipat, saya kira mungkin bisa memperpendek itu. Saya kira pemerintah Saudi juga akan memperhatikan itu. Begitu tingginya peminat untuk melaksanakan haji tidak hanya di Indonesia loh, ngantri itu negara-negara mayoritas Muslim, Malaysia, Bangladesh, Pakistan itu juga sudah mulai ngantri kan sekarang. Karena itu makanya pemerintah Saudi membuat plan jangka panjang untuk memperbesar kapasitas Masjidil Haram itu, termasuk untuk menampung aspirasi yang berkembang itu. Di samping itu sekarang pemerintah Saudi kan juga sudah mulai berorientasinya agak berubah kan tentang niat haji ini, yaitu tadi ada unsur ya dalam tanda petik bisnis kan, ekonominya ya. Dan itu tidak salah gitu kan, memang dalam sejarahnya sebelum haji ini diadopsi menjadi salah satu rukun Islam, kan haji ini sebetulnya sebelum Islam sudah ada, namanya ziarah kan gitu, ziarah ke Kuil yang kemudian diberi nama Ka'bah itu dulu memang salah satu fungsinya untuk transaksi. Jadi itu para kafilah dari transnasional, mulai dari Asia Tengah, Asia Tenggara, dari Maroko, dari Syam, datang ke sana untuk bertransaksi. Itu. Nah di situ kemudian oleh Islam diformulasikan sedemikian menjadi bagian dari rukun Islam. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran juga peluang untuk menjadi tempat untuk bertransaksi itu sangat terbuka. Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah itu laisa alaikum junahun antabtahu fadlan min rabbikum. Kamu tidak berdosa memanfaatkan haji itu untuk mencari fadilah, mencari keuntungan dari Tuhanmu gitu. Iya. Karena itu jadi landasan kita untuk membangun ekosistem ekonomi di dalam pelaksanaan haji itu sebetulnya Qur'ani itu ada dasarnya, tidak sekedar kita punya niat yang justru itu dulu sangat didukung itu untuk memanfaatkan musim haji itu sebagai transaksi-transaksi yang bersifat internasional itu. Kita tahu kalau kita baca sejarah klasik Indonesia itu dulu masuknya Islam di Indonesia itu kan diperkirakan diduga kuat kan lewat Barus, Sumatera Utara. Karena itu kemarin saya dengan Pak Presiden Jokowi membangun monumen di sana, monumen Islam Nusantara itu adalah menandai masuknya Islam pertama di Barus. Kenapa Pak di Barus? Di sana ada produk namanya Barus, kapur Barus. Dari pohon Barus itu ada getah namanya getah Barus. Itu adalah waktu itu menjadi wewangian yang sangat favorit. Gitu. Jadi itu salah satu komoditas transaksi musim haji, kapur Barus itu. Termasuk misalnya kalau dari Asia Tengah itu ada minyak kasturi. Minyak kasturi itu dari kelenjar binatang kijang tetapi yang tidak pakai sungu, yang itu banyak di Asia Tengah, yang itu dulu juga begitu. Makanya salah satu kesenangan Rasulullah adalah pewangian dari kasturi. Ya. Jadi karena itu jangan heran kalau sekarang kalau kita ke Makkah ke Madinah itu banyak jualan minyak wangi itu ya. Itu memang dulu sejarahnya minyak wangi, wewangian itu salah satu komoditas utama. Karena waktu itu untuk bahan dupa kan. Untuk dupa. Zaman dulu konon kalau tawaf itu pakai dupa, putarnya itu pakai buhur ya, dupa gitu. Dan dulu sebelum Islam kan yang diwajibkan tawaf kan hanya laki-laki, perempuan nggak diwajibkan, dan telanjang gitu. Jadi dulu telanjang buat tawaf itu. Jadi kemudian Islam masuk, kemudian diformulasikan lebih pakai pakaian ihram itu gitu. Makanya tidak ada pakaian ihram spesifik untuk perempuan gitu. Karena dulu tawaf itu hanya orang laki-laki. Karena pada waktu itu kan perempuan kan masa jahiliyah itu kan tidak terkategori orang kan. Orang itu adalah laki-laki dewasa merdeka. Sementara anak perempuan itu dianggap bukan, karena itu dia tidak punya hak sipil ya gitu, termasuk tawaf itu gitu. Jadi itu kalau kita baca sejarah haji itu menarik itu.
Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa itu sebetulnya sebelum musim Islam itu sudah ada itu namanya Nabi Muhammad. Iya, itu sudah ada berziarah di kuil yang kemudian bernama Ka'bah itu. Oke, Pak, kita juga sering bertanya-tanya soal sedikit mungkin soal dana pengelolaan dana haji nih, Pak. Ini kan jumlahnya lumayan ya. Kan lumayan lagi ya, besar gitu kan. Tapi banyak ya, khususnya kayak kita orang awam ini nggak tahu sebenarnya itu dipakai buat apa sih gitu ya. Nah, bisa nggak Pak maksudnya jelaskan sebenarnya cara pemerintah atau apa yang dilakukan pemerintah dengan dana haji itu, Pak? Pengelolaan dana haji itu, Pak? Bagaimana peruntukannya itu untuk apa sebenarnya, Pak? Jadi bagaimana cara pemerintah muter uang haji ini supaya kembali lagi gitu ke jemaah, masyarakat gitu ke kan. Masyarakat lah. Orang-orang banyak yang tanya tuh. Ya, dulu kan pengelolaan dana haji ini kan melekat ya, melekat di kementerian dulu, di Kementerian Agama. Kemudian setelah dievaluasi gitu, maka kemudian perlu ada lembaga atau badan tersendiri yang ngelola secara manajemen keuangan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih transparan, lebih bisa untuk kemanfaatannya juga bisa diukur dan seterusnya itu. Maka lahirlah BPKH. Nah, BPKH ini fungsinya memang bagaimana memultiplayerkan ya dana yang dihimpun melalui pembayaran cicilan gitu, sampai kemudian nanti sebelum dilunasi sebelum berangkat itu diputar secara syar'i, tetapi juga punya nilai tambah. Kemudian nanti kemanfaatannya, hasilnya itu dipakai untuk menambah atau memenuhi kekurangan ketika yang bersangkutan akan berangkat. Di samping itu juga sebagian manfaatnya kan dikeluarkan untuk kepentingan umat ya, untuk memberikan bantuan-bantuan dan seterusnya itu. Jadi ini terus menurut saya memang nanti harus semakin disempurnakan gitu. Tapi secara sistem menurut saya sudah bagus. Sudah bagus. Artinya ada badan tersendiri yang tidak campur aduk dengan penanganan yang lain dan bisa diukur hasilnya, bisa dilihat secara transparan, itu saya kira bagus. Cuman bagaimana nanti supaya itu bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Misalnya apa? Porsi untuk dikelola secara bisnis itu kalau bisa semakin besar. Sementara ini kan banyak, sebagian kan memang itu dari sisi keamanannya bagus, tapi kan dari sisi kemanfaatannya mungkin nilainya belum bagus ya, artinya tidak memadai. Misalnya apa? Untuk membeli surat berharga misalnya. Kan? Nah, jadi utang luar negeri Indonesia itu kan semakin mengecil kan, yang banyak kan utang dalam negeri. Nah, salah satunya dari sumber-sumber seperti itu, dari BPKH itu kemudian untuk dibelanjakan untuk suku ya, dan itu akan meringankan beban pemerintah kan juga. Tetapi juga kan ada nisbah kan dari suku itu. Nah, itulah yang kemudian diambil untuk kepentingan pelaksanaan haji. Dan sekarang ini juga sudah mulai tertib. Setiap mereka kan kemudian mendapatkan nisbah kan, mendapatkan dalam petik bagi hasil dari haji itu. Jemaahnya ya? Dari jamaah yang belum berangkat. Nah, dari jamaah yang belum berangkat itu sudah, dan saya termasuk waktu Menko PMK koordinasi terus dengan Kepala BPKH bagaimana supaya pemberian nilai itu semakin bermakna gitu ya. Dan kalau bisa bahkan semakin transparan. Kenapa kok dapat ini sekian gitu, kok nggak sekian? Itu diupasakan jamaah tahu gitu loh. Iya, benar. Ini yang nanti menurut saya itu yang harus dibenahi dari waktu ke waktu. Iya. Karena transparansi itu penting, jadi kita tahu seperti apa. Pak, mungkin kita nggak berasa udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol, sudah 50 menit katanya. Pak Muhadjir, ini kan penasehat Presiden urusan haji. Nah, ini lebih ke tugas Bapak nih. Sebenarnya Bapak pribadi nih ya Pak, ini Bapak melihat sebenarnya sejauh ini proses pelaksanaan haji di kita ini seperti apa gitu? Ada nggak sih masih yang perlu memang dibenahi banget gitu ya? Atau evaluasi dari Bapak sendiri? Karena gitu sebelumnya, sekarang sebagai penasihat, sebelumnya Bapak juga sebagai Menteri PMK yang memang sangat berpengaruh dan dalam pengambilan keputusan terhadap haji. Nah, untuk saat ini kira-kira seperti apa Pak?
Salah satu concern dari Pak Presiden itu, pokoknya penyelenggaraan haji itu harus semakin baik. Pengertian baik itu artinya apa? Ya pelayanannya terhadap jamaah semakin terpenuhi, semakin memuaskan, syukur-syukur sangat memuaskan. Kemudian standar-standar pelayanan sebagai jamaah itu juga harus terpenuhi, kan gitu. Misalnya pemondokan, transportasi, catering itu harus terpenuhi. Tetapi juga harus semakin rendah biayanya. Karena itu sekarang ini kan juga sudah turun. Sekarang ini sekitar 2 juta per orang kan. Dan Presiden juga sudah minta apapun nanti kenaikan biaya biaya variabel ya, bukan fixed cost-nya, variable cost-nya itu naik, termasuk untuk beli Vito, aftur, mungkin berpengaruh dengan naiknya biaya penerbangan, atau mungkin juga nanti pemondokan, itu betul-betul tidak dibebankan sebagai biaya tambahan kepada jamaah. Syukur-syukur semakin berkurang gitu ya. Tapi itu menurut saya beri masukan kepada kementerian, kalau itu pengurangan itu disisir dari efisiensi di biaya operasional, itu menurut saya bisa rawan gitu. Jangan sampai nanti mengurangi kualitas pelayanan. Misalnya catering yang semula sekian rial, 10 rial, kemudian dikurangi sekian rial, itu dengan harapan nanti tetap pelayanannya, sajiannya sama. Ini kan agak memaksa kan, gitu ya, gitu. Nah, kalau orang bilang katanya murah kok minta baik, itu kan nggak ada gitu ya. Gitu. Ini saya sudah ingatkan. Jadi penyisiran untuk meningkatkan efisiensi dari sisi biaya operasional sebaiknya hati-hati. Yang dicari sekarang ini adalah menurunkan biaya yang sifatnya strategis. Tadi itu misalnya kampung haji yang nanti otomatis bisa menekan biaya penginapan gitu ya, kemudian transportasi karena terhubung secara sistemik melalui jalur bawah tanah misalnya ya, bahkan terhubung, rencana Pak Presiden terhubung dengan kereta cepat Madinah Mekah, itu kan nanti otomatis akan menurunkan biaya, tetapi sifatnya strategis gitu. Termasuk yang sekarang tadi itu, termasuk supaya biaya penerbangan itu rendah, nanti jangan vice versa tadi putar balik ditanggung oleh jamaah, itu juga nanti kan bisa menekan. Dan yang sekarang sedang kita godok itu dengan Kepala Bappenas, itu kemungkinan untuk menambah slot penerbangan. Jadi kita ini sekarang slotnya hanya sekitar 17 kali per hari, terutama untuk pulang. Itu di penerbangan dari Jeddah maupun dari Madinah. Dan itu sifatnya harus diatur dengan sangat rigid, karena kalau bisa dihindari yang pulang dari Madinah, karena biaya nginep di Madinah itu jauh lebih mahal dibanding di Mekah. Dan itu termasuk variabel yang harus dicari jalan keluarnya, bagaimana supaya di Madinahnya lebih pendek gitu ya, kemudian sehingga bisa mengurangi kos. Tapi di luar itu, kalau slot 17 kali itu ditambah, itu akan memperpendek masa tunggu di sana. Jadi haji itu kan tidak 40 hari sebetulnya, tidak 42 hari. Itu 10 hari lah paling selesai sebetulnya. Seperti makanya jamaah haji sekitar Saudi itu datangnya pasti terakhir, pulangnya duluan gitu. Nah kita kenapa kok datangnya duluan, pulangnya terakhir? Ya nunggu giliran untuk pulang. Kenapa? Karena slotnya terbatas, hanya 17 kali itu setiap per hari itu. Nah itu kalau slotnya ditambah, itu akan berpengaruh otomatis dengan masa tunggu di sana. Gitu. Nah kemarin haji tahun lalu saya sudah dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Pak Wakil Menteri Haji, kemudian juga Kepala BPK itu berkunjung di Bandara Taif. Bandara Taif itu jaraknya lebih pendek dibanding Bandara Madinah, Jeddah. Kemudian di sana ternyata yang Pak Presiden ketika saya menyampaikan tentang Taif ini kemungkinan landas pacunya tidak memadai gitu untuk jadi penerbangan, salah satu pilihan penerbangan jamaah Indonesia. Beliau sampaikan bilang, kalau nanti perlu ya kita yang biayai untuk memperpanjang. Yang bangun. Pesawat kita bisa mendarat di situ ya. Saya melihat ke Singapura, saya kemudian waktu ke sana, di luar dugaan saya, di sana runway-nya 2. Runway-nya 2 dan panjang, hampir 5.000 meter. Ya? Jadi untuk pesawat berbadan lebar sangat mungkin. Gitu. Dan kemudian dari pihak Taif menyampaikan kalau Indonesia mau, Pak Presiden pesannya waktu itu kalau bisa diambil semua.
jadi khusus Bandara Indonesia gitu. Garuda jadi bisa mendarat di situ. Ya, Prof, ya. tapi kemudian ketika saya ke sana dengan rombongan itu tidak bisa karena di sana sudah ada 8 maskapai, terutama penerbangan domestik yang haji domestik itu landingnya di situ. Tapi dia menyediakan 10 slot per hari untuk Indonesia. Nah itu kalau kita bisa menambah 27 kali penerbangan pulang slot itu kira kita bisa memperpendek masa tunggu di sana itu sekitar 30-35 hari. Bisa lebih pendek. Otomatis biaya sewanya turun, cateringnya juga akan turun, kan transport juga akan turun. Disitulah saya bilang pengurangan biaya yang sifatnya strategis. Nah ini saya sudah sampaikan policy brief pada Presiden dan sudah saya kemarin sudah koordinasi dengan Kepala Bappenas, kalau bisa ini menjadi bagian dari rencana Bappenas, rencana strategis bagaimana kalau kita bisa menambah satu destinasi penerbangan, satu hub untuk jamaah Indonesia di Taif itu, kita bisa akan lebih efisien lagi. Dan saya yakin jamaah Indonesia lebih senang karena Taif itu kan dingin, dingin dan kalau orang Indonesia yang tua-tua kalau terutama masuk di Taif bisa beradaptasi kan untuk sebelum masuk Mekah masuk di Taif itu beradaptasi bahkan Gubernur Taif menyampaikan kalau perlu Taif ini kita bagian Indonesian Village katanya. Jadi kalau bisa kampung Indonesia itu di Taif katanya. Saking antusias dia menyambut kan sekarang umroh itu extendnya ke Taif. Ada kereta gantung di situ. Ya, di sana ada, ya betul gantung itu ada kereta gantung, bakso ada di sana, ayam goreng ada gitu. Ya, jadi Taif ini saya kira bisa didesain kalau perlu dikoneksitaskan dengan rencana pembangunan kampung haji. Kalau itu nanti bisa tadi itu menurut saya salah satu rencana strategis untuk mengurangi pembiayaan dan akan lebih efisien dan insya Allah pelayanan terhadap jamaah kita jauh lebih baik untuk ke depan. Amin. Ya. Luar biasa nih pokoknya program pemerintah ini luar biasa banyak. Mudah-mudahan dari semua itu semua bisa tercapai lebih baik gitu Pak ya. Walaupun mungkin harus bertahap. Artinya kita teruslah melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Kita evaluasi pelaksanaan sebelumnya, kemudian kita agendakan mana yang harus diselesaikan haji berikutnya. Tapi tadi itu kita harus siap-siap juga untuk muncul masalah baru untuk diselesaikan. Harapannya ketika semua nanti benar-benar yang seperti Pak Muhadjir sampaikan, kabar baiknya adalah ongkos haji turun. Nah, itu yang jadi harapan semua. Ongkos haji turun dan pelayanannya tetap terbaik ya. Pelayanan tetap terbaik. Pak Muhadjir, makasih banyak waktunya Pak. Bincang-bincangnya luar biasa bermanfaat banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi dari saya gitu. Iya, mudah-mudahan ini juga jemaah haji kita yang sebentar lagi akan berangkat proses pelaksanaannya dilancarkan, perjalanannya juga dilancarkan, juga pelaksanaan haji tahun ini dilancarkan Pak. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.